Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai episode ke-62 ini, saya akan memasuki wilayah sejarah Islam, atau biasa juga disebut sebagai sejarah kebudayaan Islam, atau juga kadang disebut sebagai sejarah peradaban Islam. Karena itu, pada episode 62 ini saya akan membawakan tema kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa keadaan Madinah sebelum kedatangan Nabi penuh pelanggaran hukum, suku-suku yang ada di sana berperang satu sama lain, bahkan suku Aus dan suku Khazraj hidup dalam suasana perang yang tidak berhenti-hentinya selama lebih dari 100 tahun atau lebih dari 1 abad. Mereka kemudian letih berperang dan tidak ada pemerintah untuk melaksanakan hukum dan ketertiban waktu itu. Kemudian karena berperang terus-menerus itu bahkan sempat menjadikan masyarakat Madinah putus asa. Mereka banyak yang pesimis untuk bisa mendamaikan dua suku tadi, untuk bisa mengakhiri perang dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Tetapi masih ada orang-orang tertentu, terutama yang telah beat kepada Rasulullah dari Madinah, memandang bahwa dua suku itu bisa didamaikan, tetapi oleh tokoh Quraisy. Kemudian mereka mendaftar tokoh-tokoh Quraisy, kemudian diseleksi, akhirnya di antara tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan mampu mendamaikan itu, jatuhlah pilihannya pada Nabi Muhammad. Karena itu kemudian mereka menemui Nabi Muhammad di Mekah untuk sudi atau berkenan hijrah di Madinah. Karena itu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi mendirikan suatu negara atas dasar prinsip-prinsip kesamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan semua warga negara persemakmuran Islam yang baru ini ditempatkan pada pijakan yang sama, diizinkan mengambil bagian secara bebas dan sederajat di dalam pendirian suatu struktur sosiopolitik yang baru dalam mewujudkan cita-cita moral yang lebih sempurna. Untuk menggalang kesatuan yang harmonis, Nabi Muhammad memberi suatu piagam kepada orang-orang yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Islam dan non-Islam yang ditentukan dengan jelas. Piagam inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Dustur Al-Madinah. Piagam ini merupakan konstitusi tertulis yang pertama di dunia setelah zaman Yunani. Sehingga menarik sekali untuk diperhatikan, terutama bagi para peneliti. Pada sisi lain bahwa di Madinah pada waktu itu ada beberapa suku yang disebutkan dalam Al-Dusturul Madinah, yaitu suku Banu Auf, suku Banu Sa'idah, suku Banu Al-Harits bin Khazraj, suku Banu Najjar, suku Banu Amr bin Auf, suku Banu An-Nabit, suku Banu Aus, Banu Sa'labah, Banu Jusham, Banu Jafna, dan Banu As-Sutaibah. Di samping juga ada suku Quraisy sebagai emigran yang disebut sebagai kaum muhajirin, yaitu para sahabat
Rasulullah yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa ada prinsip-prinsip yang penting dalam dokumen Al-Dustur Al-Madinah. Antara lain, satu, penggantian ikatan kesukuan dengan ikatan Islam. Yang kedua, merupakan dokumen pertama dalam sejarah yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang membolehkan pihak lain menyetujui perjanjian baru, lalu menandatanganinya. Dan yang ketiga, adanya kebebasan masing-masing pihak melaksanakan tradisi lama yang mereka ikuti sebelum agama Islam datang. Jadi meskipun Nabi mendirikan negara di Madinah, itu tidak mengharuskan orang-orang non-Islam harus masuk Islam. Sama sekali tidak ada klausul yang menyatakan seperti itu. Dari segi redaksi dan gambaran politik, Ad-Dustur Al-Madinah merupakan refleksi dari pikiran Rasulullah yang amat penting. Menurut Muhammad S. Elwa, dalam bukunya yang berjudul On the Political System of Islamic State, dinyatakan bahwa pemerintah Madinah ini menunjukkan bentuk kekuatan atau institusi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sementara menurut saya bahwa pemerintahan yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu adalah merupakan pemerintahan yang paling unik. Sebab ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, 3 kekuasaan itu berada semua di tangan Nabi sendiri, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang kedua, Nabi tidak mengangkat wakil kepala negara, Nabi tidak mengangkat menteri, Nabi tidak mengangkat gubernur, Nabi tidak mengangkat bupati, apalagi pejabat-pejabat di bawahnya. Dan yang ketiga, jadi semuanya ditangani oleh Nabi sendiri, tetapi sukses. Oleh karena itu, dalam konteks perpolitikan di negara-negara Muslim era kini, model pemerintahan Madinah di bawah kendali Nabi itu dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mengenai prinsip-prinsip bernegara yang ditanamkan oleh Nabi, yang ditegakkan oleh Nabi, baik berbentuk musyawarah, penegakan keadilan, kesamaan, kebebasan, kesederajatan atau egalitarianisme, toleransi dan semacamnya, itu sangat bisa ditiru dan harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin negara Muslim sekarang ini. Misalnya persoalan musyawarah, jadi ini uniknya lagi, meskipun 3 kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tangan Nabi sendiri, tetapi Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih sering melakukan musyawarah daripada Rasulullah. Artinya, dalam hal musyawarah, Rasulullah sering melakukan kegiatan-kegiatan itu, termasuk dalam memutuskan suatu perkara-perkara kenegaraan, perkara-perkara yang penting sekali. Sementara yang kedua, mengenai struktur pemerintahan, karena Nabi tidak mendirikan lembaga-lembaga negara sama sekali, dan juga tidak mengangkat pejabat sama sekali, intinya Nabi merupakan pemimpin tunggal dan sukses. Dalam hal ini, pemerintahan Madinah tidak bisa ditiru oleh politisi maupun negarawan Muslim, maupun non-Muslim manapun di dunia ini. Nabi. Meskipun negara waktu itu masih kecil,
Gus Dur bilang itu hanya satu RT, tetapi tidak mungkin. Tadi baru saya bacakan suku-suku yang ada di Madinah. Ada berapa suku itu? Dua 12 suku, termasuk suku Quraisy yang dibawa oleh Nabi dari Mekah. Saya belum menemukan data-data secara pasti dari buku sejarah. Tetapi kalau sekarang Madinah itu perkiraan saya ketika saya menunaikan ibadah haji dan umroh, seperti satu karesidenan. Dulu kemungkinan besar pada zaman Nabi itu satu kota Madinah, kira-kira ukurannya. Tetapi kita lihat bahwa satu desa saja untuk mengurus satu desa itu, ada kepala desa, ada sekretaris atau carik, ada kasun, kepala dusun. Kalau dusunnya 9, maka kasunnya 9. Kemudian ada kaur-kaur. Ada kaur umum, ada kaur pembangunan, ada kaur keuangan, ada kaur kesra. Di samping itu masih ada BPD. Jadi taruhlah kalau satu kecamatan pada waktu Nabi memimpin Madinah, itu pun menunjukkan bahwa Nabi memiliki kekuatan super, karena Nabi dikendalikan oleh wahyu. Nah, hal ini mengingatkan sebuah teori kenabian yang dibangun oleh Al-Farabi. Teori ini dalam rangka mengkanter pandangan Ar-Razi yang menentang sistem kenabian. Di dalam teori kenabian yang dibangun oleh Al-Farabi itu, dia mendeklarasikan bahwa sebaik-baik kepala negara adalah nabi atau rasul. Baru level kedua disusul oleh filosof atau orang ahli filsafat. Kalau kita telaah bahwa nabi yang menjadi kepala negara itu ada 3. Yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman, dan yang ketiga Nabi Muhammad. Dan semuanya sukses besar. Negara Madinah ini bukan hanya sukses pada zaman Nabi, tetapi karena Nabi juga mendidik sahabat-sahabat dekatnya dengan pendidikan politik, maka negara ini yang nanti mengantarkan kejayaan, kemajuan, kedigdayaan Islam pada saat itu nanti. Meskipun itu sepeninggal Nabi. Tetapi hasil didikan Nabi pada para sahabat terdekatnya masih sangat terlihat nanti jejak-jejaknya. Sebagai satu petunjuk bahwa Nabi memiliki kepiawaian politik. Karena itu sering kita saksikan bahwa Nabi selalu menang dalam medan perang dan selalu menang dalam meja perundingan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang perlu kita cermati. Ada bagian-bagian yang harus kita tiru, tapi ada bagian-bagian yang tidak mungkin kita bisa meniru, baik politisi maupun negarawan sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.